Tentunya kami pemerintah daerah ingin menjalin keharmonisan. Ingat, banyak warga Aceh di Sumatera Utara, banyak warga Sumatera Utara di Aceh. Kalau dipanas-panasin, jangan nanti warga Sumut anti melihat anti melihat plat BL. Orang Aceh nanti anti melihat plat BK. Itu yang kita nggak mau. Itu poin pertama. Tidak ada masalah antara masyarakat Aceh dan masyarakat Medan. Masyarakat Medan aman kok ke Aceh. Masyarakat Aceh aman kok, nggak ada masalah ke Medan. Jadi jangan kita mencampur adukan permasalahan ini. Permasalahan antara intern antara orang Medan dengan orang Aceh tidak ada masalah. Yang masalah sekarang adalah undang-undang coba dibenturkan dengan keputusan menteri. Aneh. Mereka merampas, mengambil pulau orang lain, kok malah dipertahankan. Orang yang merampas itu, orang yang mencuri itu, ya semestinya harus mengembalikan, bukan mempertahankan. Bukan antara masalah Aceh dan pusat, antara Aceh dan Kemendagri. Pemerintah daerah itu nggak ada wewenang sama sekali, nggak ada wewenang sama sekali untuk mengambil atau melepaskan wilayah di daerah kami. Nggak mungkin misalnya contoh tiba-tiba kami mau melepaskan satu wilayah kami, nggak bisa Pak. Nggak akan bisa tanpa ada izin dari pemerintah atasan, pemerintah pusat. Dan pelepasan ataupun pengambilan itu nggak bisa seolah katanya Provinsi Sumatera Utara nyuri. Gimana skema nyurinya? Coba jelaskan. Gimana skema nyurinya? Udahlah, motor dicuri udah biasa, besi hilang, oh sering, apalagi di kota Medan, oh hilang, rakyat besi banyak. Ini pulau itu bukan sepetak dua petak, sepiring dua piring, enggak. Pulau, tahu pulau, dipindahin lokasi, udah gitu diajak kompromi, kita kelola sama-sama. Manis sekali tuh bibir. Nggak gitu konsepnya. Nah, untuk kalian orang Aceh, saudara-saudaraku semuanya, ayo sama-sama kita jaga. Kita sudah jelas diakui, bahkan bisa dibilang seluruh Indonesia mengakui bahwa memang itu pulau dari dulu, bahkan sudah ada prasastinya dari dulu, itu Aceh punya. Tiba-tiba Wak itu kasih keterangan bahwa sekarang jadi punya Sumut. Aku nggak ada benci sama Sumut, nggak ada sedikit pun. Ya, aku karena sekolah aku di Sumutnya. Tapi aturan ini membuat aku kaget, bingung, terheran. Kalau kalian maling motor, maling besi, ya nggak kaget aku. Pulau loh, bisa-bisanya kalian pindahkan ya statusnya, kalian pindahkan geologinya, kalian pindahkan hak miliknya. Kalian mau cari apa di pulau itu? Mau cari apa? Udah nggak pada rakus sekali, bukannya ada kan bawa mati tuh. Udah persiapkan aja amal ibadah kalian, udah. Oh usah rakus sekali, nampak kali kalian rakusnya. Dan satu hal lagi perlu kita ingat untuk seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai kasus yang bergulir atau cerita yang bergulir tentang pemindahan status Pulau Aceh ini adalah pengalihan isu dihancurkannya Raja Ampat. Kita semua bela Raja Ampat, kita bela Aceh juga, kita harus bela. Nggak ada itu boleh dipindah-pindah pulau itu. Ya tetap hak milik Aceh, biar nelayan di sana bisa hidup, terumbu karang di sana jangan diganggu gugat, biar biota lautnya hidup dengan tenang. Nggak usah kalian otak-atik lagi negeri ini, capek kami. Tak apa-apa yang kerja kalian. Saya selaku relawan Bobi dari Parhobas, pelayan rakyat Ors Bobi Surya, datang ke Polda Sumatera Utara bersama dengan beberapa ketua-ketua relawan. Kita ingin melaporkan adanya dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap Dewan Pembina kami, Bapak Bobi Apip Nasution, dalam muatan konten @trax313_. Yang paling mendasar dalam muatan konten itu penghinaannya
boleh aku pakai istrimu 3 bulan. Hai Bobby, kenapa kau laporkan ke Polda Sumut? Dia wajar menghinamu karena kamu sudah mencaplokkan 4 pulau Aceh. Setidaknya bangsa Aceh laporkan kamu, ya kan? Tidak tahu kesalahan kamu. Aku sebagai putri Aceh tentu saja tidak setuju dan menolak keras diserahkannya 4 pulau tersebut kepada provinsi tetangga karena secara historis, kultural, dan geografis ke-4 pulau tersebut merupakan bagian dari Aceh. Sekarang pertanyaannya untuk Pak Mendagri, atas dasar apa ke-4 pulau tersebut diserahkan ke Sumut? Apakah karena dianggap orang Aceh itu tidak mampu mengelola wilayahnya sendiri? Aduh Pak, orang Aceh itu sangat mampu untuk mengelola wilayah kami sendiri. Jadi nggak perlu lah Pak, dikelola bersama. Nah, aku bingung, masalah ini kan bukan masalah baru. Justru sudah bergulir dari tahun 2008. Tapi kenapa setelah viral, setelah rame, setelah kasusnya itu dibicarakan secara masif oleh publik, pihak-pihak berwenang baru bergerak. Selama ini kemana saja? Kenapa kita harus menunggu gaduh dulu, baru kita bertindak? Bapak, Ibu, hojak lawek nyo Pak, Bu, ho gada. Lon hana pesalah soso, tapi nyo ke wateji, tanyo tak bedah. Ya bedah Pak, bedah Bu. Le, ya Allah. Urang Acehnya dari zaman uroje, pemberani, semangat tinggi, carang-carang, kreatif. Jak tak beda nyowateji tanyo pemaju Aceh. Jak hai tanyo sama-sama nyowateji pemaju Aceh. Makanya saya sampaikan di situ ya, kalau kita mau bahas, ayo sama-sama. Apa yang mau dibahas Bang? Yang hak orang tetap hak orang. Aceh tidak pernah merampok hak orang. Ya Bang? Lebih baik kalian selesaikan secara baik-baik. Bilang sama Mendagri dan pemerintah terkait, pulangkan pulau itu secara terhormat baik-baik. Nggak perlu lagi ada bicarakan ini, bicarakan itu. Karena yang mencari masalah kalian sendiri. Dalam hal ini putusan Mendagri. Aceh tidak pernah mengambil wilayah orang lain. Peta Aceh bukan hanya ada di Indonesia, bahkan di peta dunia, di museum-museum ternama di dunia juga ada itu peta Aceh. Bang, gini maksud saya ya. Saya nggak mau ada kesalahpahaman masyarakat Aceh dan masyarakat Sumatera Utara terkait masalah ini. Ini masalah Pukolmo, ya. Ada orang yang hendak membenturkan kami dengan Sumatera Utara. Kami nggak mau itu terjadi. Pulau itu kembalikan secara baik-baik. Tidak ada lagi lampiran untuk diskusi ke PT UN segala macam. Nggak ada. Apalagi dikelola secara bersama-sama. Apa haknya? Milik orang lain kok meminta dikelola bersama. Ini Bang, kalau nggak diselesaikan secara baik, aku nggak tahu bayangkan bagaimana nanti akan terjadi perpecahan ini. Sangat mengerikan pastinya. Kalau negara tidak mampu hadir memberikan kesejahteraan kepada rakyat, jangan buat masyarakat itu gundah. Tapi kau juga harus ya menimbang ya kenapa orang sampai berbicara sekeras itu ya. Aku aja orang Sumatera Utara nggak marah aku dia ngomong kayak gitu. Kenapa? Ya kita lihat aja lah masalahnya apa. Makanya kalau kita berpendidikan, apalagi kita pejabat negara, bicara itu ya yang tidak menyakitkan gitu. Jangan menyakitkan. Ya, kalau tidak tahu, kalau tidak ada hubungannya dengan ini keputusan dari pusat, tidak perlu berbicara. Ya. Suruh saja bertanya kepada pemerintah pusat. Gitu aja ya. Jadi untuk kau konten kreator ya ataupun kreator lah ya. Kalau masyarakat ya sedikit berbicara bisa laporkan ke polisi. Tapi kalau pejabat negara ya yang salah ya coba laporkan kalau bisa. Ujung-ujungnya cuma dumas ya, cuma pengaduan masyarakat dan tidak diproses. Aku yakin ini pasti cepat diproses, padahal ini adalah
nyerang pribadi. Kalau nyerang pribadi aja lah secara pribadi. Kalau memang laki-laki, itu menurut aku pula, kan? Ya, apa hubungannya dengan klan-klan? Klan-klan yang melaporkan, kok klan pula yang melaporkan? Yang diomongin siapa, yang siapa pula yang sakit, ya? Biarkan saja. Kita anggap aja itu si Bobby, ya, gubernur itu namanya si Bobby. Abang ini namanya siapa? Udah biarkan aja mereka menyelesaikan urusan pribadi orang nih. Itu menurut aku pula, ya kan? Jadi nggak usah bawa-bawa lapor-lapor. Udah pasti kalau udah pejabat ya melapor, udah pasti tuh prosesnya pasti cepat, ya. Karena masyarakat ini dianggap apa? Kalau melaporkan pejabat itu tak ada arti. Ini jadi yang bangga kali yo. Jadi apa pria ini sekarang? Dan kau pikir orang itu penakut-penakut kayak kalian, ya? Gitu aja. Aku sebagai masyarakat Sumatera Utara juga ini merasa miris dengan masalah 4 pulau nih. Karena apa? Aku tidak mau, ya, sebagai masyarakat Indonesia, ya, ada gesekan-gesekan antara Sumatera Indonesia dengan Aceh. Karena kita saling menghargai, saling mencintai, karena kita satu negara, satu serumpun, ya, satu tanah air Indonesia. Kita balik dulu ya guys ke Aceh. 4 pulau di Aceh resmi masuk ke Sumut. 4 pulau versus sebuah janji migas. Pulau-pulau itu kecil guys, tapi nggak tahu kenapa begitu si Mendagri ini tanda tangan satu surat, mereka mendadak berubah nih dari surga sunyi jadi rebutan seperti kursi DPR. Padahal tuh sebelumnya jangankan peta, Google pun mungkin harus berpikir 2 kali sebelum menampilkan nama mereka. Sekarang makin besar, makin kecil, lipan, panjang, bukan hanya jadi pulau guys, mereka jadi harapan, simbol eksistensi, bahkan nyaris dijadikan martir untuk nasionalisme lokal. Sewaktu Aceh itu mengklaim itu anak kami, mereka lahir dari rahim sejarah, dibesarkan dengan syariat dan punya KTP beraroma kopi gayung. Tapi si Sumut ini jawab, loh sorry, mereka udah pindah kakak ke Sibolga pak, dan mereka itu lebih suka rendang daging, bukan kuah pilekiu. Ya nggak perlu heran sih, karena apa? Di negeri ini tuh tanah bisa berpindah lebih cepat daripada kasih sayang pejabat sama rakyatnya. Pulau yang dulu sunyi sekarang jadi rebutan. Karena apa? Ya kecium-cium aroma bau gas. Bukan kentut sejarah, tapi migas yang selalu datang membawa janji. Janji apa nih? Masa depan cerah. Meskipun rakyat sekitarnya gelap gulita. Apa sih istimewanya 4 pulau itu? Ya bukan pasirnya, bukan hutannya, tapi jaraknya yang begitu menggoda dari blok migas Oswa, Singkil, sama Molapo. Nah konon nih katanya ada miliaran kaki kubik gas dan jutaan barel minyak di sekitarnya. Itulah cinta sejati di republik ini, bukan pada rakyatnya tapi pada cadangan energinya. Terus bagaimana sih nasib Aceh ke depan? Kalau kalian tanya apakah Aceh akan bernasib seperti Papua, Maluku, atau Raja Ampat, ya tergantung sih jawabannya. Tergantung sama apa? Tergantung sama yang nulis skenario. Aceh akan bernasib seperti Papua. Mungkin Aceh akan tetap punya otonomi khusus di atas kertas ya, tapi kebijakan pusat tetap datang dari langit, atau malah dari hotel berbintang tempat para pejabat seminar. Aceh bakalan kayak Maluku? Ya mungkin. Aceh akan tetap jadi ladang budaya dan sejarah, tapi soal pembangunan ya nunggu viral dulu. Ya mungkin nanti jalan-jalan itu dibangun setelah ada nih YouTuber yang lagi naik sepeda ngelewatin lumpur tuh di situ. Terus Aceh jadi kayak Raja Ampat dong. Aceh bakalan jadi seperti Raja Ampat. Iya mungkin aja. Kemungkinan Aceh ini juga bakalan masuk ke majalah wisata internasional. Tapi warga lokalnya ngapain? Jadi investornya datang, turis datang, pemuda Aceh ya tetap aja jadi pemandu yang tidak pernah dipandu masa depannya. Indonesia kan emang suka berebut, tapi lupa buat rawat. Aceh itu udah terlalu lama jadi halaman belakang republik. Padahal dulu itu Aceh ini jadi salah satu pilar pondasi awalnya. Sekarang dia kembali lagi jadi sorotan nih, tapi bukan karena perdamaian, bukan karena pendidikan, bukan karena teknologi, tapi karena apa? Karena 4 titik kecil di laut yang kebetulan dekat dengan gas bumi. Pulau-pulaunya sih bakalan tetap sunyi, tapi gaduhnya para elit
ya itu yang bakalan terus bergema sampai ada yang sadar. Sadar apa Mbak? Ya sampai mereka sadar kalau yang diperebutkan itu bukan pulau, tapi izin eksplorasi dan bagian dari pendapatan. Terus sadar bahwa yang dilupakan itu bukan hanya sejarah, tapi manusia yang hidup di sekitarnya. Aceh mungkin tidak akan meledak seperti dulu, tapi ya siapa yang tahu. Di Republik ini kan kadang bara itu muncul dari berita kecil yang tidak dibaca sampai paragraf terakhir. Itu kebiasaannya sampai tuh. Kebiasaannya sampai ya yang kalau dengerin setengah-setengah terus langsung komen, dengerin cuma sampai kalimat pertama terus langsung komen, gak dengerin sampai habis. Siapa sih? Ternak siapa sih? Ternak siapa? Ternak siapa? Ternak yang blow on itu, yang dungu itu, yang dangkal itu. Karena mencuri kekayaan Indonesia, kami harus melihat aparat penegak hukum memberikan keterangan-keterangan palsu hanya untuk melindungi penjahat-penjahat, dan kami harus melihat penegak hukum menginjak-injak rakyat kecil di tanah yang kaya ini. Kami harus melihat jenderal-jenderal bergelimang harta padahal gajinya 5 juta. Kami harus melihat menteri-menteri bergelimang harta dengan selingkuh-selingkuhan yang hidup mewah. Kalian semua kalian. Kalau ada yang mau angkat senjata, aku ikut. Aku ikut. Gak bener lagi nih. Gak bener lagi. Kalau ada yang mau angkat senjata, aku ikut. Rakyat yang kalian sengsarakan, kalian yang mengkhianati negara ini, kalian disumpah di bawah kitab suci untuk mengabdi kepada negara, untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat. Kalau ada yang mau angkat senjata, aku ikut. Merdekalah kalian Papua, merdeka kalian Papua. Wajar dulu ada Dewan Gajah di Sumatera. Wajar. Kalau masih kalian ingat itu peristiwa Pereri, wajar. Ketimpangan sosial, wajar. Wajar. Muak tambang dikuasai oleh elit-elit, dikuasai oleh ormas-ormas yang tidak ada hubungannya dengan kalau kalian mengangkat senjata, aku ikut, apapun risikonya, aku tanggung. Aku nggak mau melihat Indonesia ini hancur di tangan bajingan-bajingan, nggak mau. Omon-omon semua, omon-omon. Keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut singa. Bajingan. Soal 4 pulau di Aceh, kenapa dicaplok sekarang? Coba kalau pulau itu gersang, gak ada apa-apanya, cuma ada kuntilanak, genderuwo sama tuyul. Ya mungkin gak ditengok, tapi karena ada sesuatu, dicaplok. Udah tahu ini hal sensitif. Udah tahu bahwa ada sejarah kelam dan gelap. Bahwa Aceh itu sudah bisa berontak. Dipancing-pancing ya. Sehingga lagi tidur, dipancing. Udah tahu lagi sensitif untuk urusan di sana, Pulau Ubi di sana, di mana ada nikel-nikel peak. Terus sensitif Pulau Rempong tahun lalu, 2 tahun yang lalu. Belum pulau-pulau yang lain ya. Sekarang sensi-sensi dicari ya, mau ribut. Kenapa? Hah? Kenapa? Mau bikin lapo, mau bikin pesta, mau potong bebong di pulau itu, ngeri kali. Jadi menurut saya, meskipun saya tidak ngerti dan bukan orang sana, dan nggak ngerti kan pasti ujung-ujungnya urusan dengan cuan ini, untuk cari uang kan, untuk keruk-keruk sesuatu kan. Jadi lebih baik mandiri lah ya, mandiri. Konsep saya itu adalah miskin tapi mandiri. Banyak kan orang-orang itu hidup pas-pasan tapi hidup aja tuh. Tapi mereka mandiri. Nggak semua orang kaya mandiri. Orang kaya pun tergantung sama atasan. Ya, karena jilat-jilat atasan dia mandiri. Banyak orang miskin, kismin, mereka itu mandiri meskipun tidak punya banyak uang. Jadi kalau suatu wilayah dianggap kismin, kok bisa bertahan hidup ribuan tahun. Dulu-dulu nggak ada jalan tol kok. Dulu-dulu tidak ada itu mobil-mobil ya, gedung-gedung. Hidup-hidup aja tuh dengan cara makan ubi.
Ya. Dan juga di ujung sana itu kan, dan 40 teak di mana kan, yang suka berontak-berontak. Kalau memang mandiri aja menurut gua sih. Gak harus, kalian tidak akan bisa, gak sanggup hidup tanpa kami. Bisa-bisa aja, buktinya ribuan tahun gak ada orang kelaparan mati. Jadi konsep maju itu harus diubah. Kita pikir konsep maju itu punya gedung, pakai HP, pakai TV, mobilnya 10. Itu bukan konsep kemajuan. Orang maju itu adalah orang mandiri. Dan mandiri itu nggak ada ukurnya. Pemerintah atau pejabat Indonesia ini ya, itu sama seperti suami yang nggak bertanggung jawab. Suami yang nggak bisa kerja, yang bisanya cuman ngejual emas bininya. Awal mau menikah mau manis gitu loh. Oh, nanti saya sejahterakan kamu, nanti saya bahagiakan kamu. Tapi kenyataannya apa? Emas bininya dipretelin satu persatu. Dijualin. Buat dia happy-happy di luar sama temennya. Karena dia nggak bisa kerja. Bisanya cuma mengeksploitasi bininya. Anaknya disuruh ngemis. Bininya dijualin emas-emasnya. Bahkan disuruh jadi pembantu di rumah tangga Malaysia. Ya? Iya. Pemerintah kita tuh seperti itu. Nggak bisa gitu loh. Sekalinya bininya pengen pisah, suaminya nggak boleh. Kenapa? Karena rumahnya itu adalah sebagian punya bininya. Dan ketika bininya mau, ya udah, gue mau pergi, tapi gue ambil bagian daripada rumah ini. Ini duit gue, ini tanah gue, ini separoh. Suaminya nggak boleh. Marah, mukul, mau ngebunuh. Itu. Emang pemerintah kita ini nggak ada otaknya. Ya, kerja nggak bisa, bisanya cuma mengeksploitasi tambang di Papua, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Aceh. Nggak bisa memproduksi mobil, nggak bisa memproduksi handphone, nggak bisa gitu loh. Nggak punya keahlian dan nggak punya kepandaian untuk melobi negara-negara luar, nggak bisa. Ayo bekerja sama yuk dengan Jerman, ayo bekerja sama yuk dengan Rusia gitu loh, dengan Amerika untuk bikin teknologi. Nggak bisa. Bisanya cuma ngejual tambang-tambang yang ada di daerah-daerah. Karena apa? Karena suaminya kere. Nggak punya apa-apa. Ya, Jawa itu nggak ada apa-apanya. Ya, iya. Ya, sama kayak pemerintah kita, ngusir-ngusir. Ya, tapi kalau Papuanya pengen pergi, pengen merdeka, Aceh pengen merdeka, nggak boleh. Represif gitu loh. Dihalangi. Paham? Paham. Pemerintah kita nggak punya otak. Nggak bisa kerja. Bisanya cuma bisa mengeksploitasi rakyat dan mengeksploitasi tanah daripada mereka.